Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran jarak jauh atau virtual learning sebagai bagian dari proyek akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran. Topik ini dipilih karena pembelajaran jarak jauh telah menjadi salah satu inovasi pendidikan yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Guru dan peserta didik dapat berinteraksi melalui berbagai platform digital yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian, karakteristik, perkembangan, implikasi, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam pembelajaran jarak jauh di era digital. Sebelum membahas materi utama, saya ingin menjelaskan bahwa tugas ini merupakan bentuk implementasi dari Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menekankan proses belajar melalui pengerjaan suatu proyek. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari dosen atau guru, tetapi juga aktif mencari, mengolah, dan menyajikan informasi dalam bentuk produk nyata. Pada proyek ini, produk yang dihasilkan berupa laporan tertulis, presentasi PowerPoint, dan video edukatif. Selama proses pengerjaan, saya melakukan pencarian sumber, pembelajaran materi, menyusun isi presentasi, dan membuat video penjelasan. Melalui kegiatan tersebut, saya tidak hanya memahami teori tentang pembelajaran jarak jauh, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Project Based Learning sangat relevan diterapkan pada era digital saat ini. Hal ini karena dunia pendidikan modern tidak hanya menuntut penguasaan materi, tetapi juga kemampuan memecahkan masalah dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Dalam pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa dituntut untuk aktif mencari informasi dari berbagai sumber digital, melakukan analisis, dan menyajikannya kembali dalam bentuk yang mudah dipahami. Melalui proyek ini, saya belajar bagaimana memanfaatkan teknologi dalam media pembelajaran. Saya menggunakan internet untuk mencari referensi, aplikasi presentasi untuk membuat media belajar, dan platform video untuk menyampaikan materi. Dengan demikian, Project Based Learning membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan pengantar pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung tanpa adanya pertemuan langsung antara guru dan peserta didik dalam satu tempat yang sama. Dalam sistem ini, teknologi berfungsi sebagai penghubung utama antara guru dan peserta didik. Berbagai platform seperti Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, Moodle, dan aplikasi pembelajaran lainnya yang digunakan untuk menyampaikan materi, memberikan tugas, dan melakukan evaluasi. PJJ menjadi semakin populer setelah pandemi COVID-19 yang memaksa hampir seluruh institusi pendidikan beralih ke sistem pembelajaran daring. Namun saat ini, PJJ tidak hanya dianggap sebagai solusi darurat, melainkan sebagai bagian dari transformasi pendidikan modern yang memberikan fleksibilitas dan akses yang lebih luas bagi peserta didik. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu tidak memerlukan kehadiran fisik di kelas. Dalam pembelajaran jarak jauh, guru dan peserta didik tidak harus berada di tempat yang sama.
Proses belajar dapat dilakukan dari rumah, kampus, tempat kerja, atau lokasi lainnya yang memiliki akses internet. Hal ini menjadi salah satu keunggulan utama PJJ karena mampu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Melalui sistem ini, peserta didik tetap dapat mengikuti pembelajaran meskipun berada jauh dari lembaga pendidikan. Dengan demikian, kesempatan untuk memperoleh pendidikan menjadi lebih luas dan tidak terbatas oleh kondisi geografis. Yang kedua yaitu menggunakan media komunikasi digital. Karakteristik kedua adalah penggunaan teknologi dalam media komunikasi digital sebagai sarana utama pembelajaran. Berbagai platform seperti Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, Moodle, dan WhatsApp digunakan untuk menyampaikan materi, memberikan tugas, serta melakukan diskusi. Media digital berfungsi sebagai penghubung antara guru dan peserta didik. Tanpa adanya teknologi tersebut, proses pembelajaran jarak jauh tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh guru maupun peserta didik. Yang ketiga yaitu fleksibel dalam waktu dan tempat. Salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik pada pembelajaran jarak jauh adalah karena sifatnya yang fleksibel. Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dari mana saja sesuai kebutuhan mereka. Misalnya, materi yang diunggah ke platform pembelajaran dapat dipelajari kembali pada waktu yang berbeda. Fleksibilitas ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyesuaikan proses belajar dengan kondisi jadwal masing-masing. Namun, fleksibilitas tersebut juga harus diimbangi dengan disiplin dan tanggung jawab agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Yang keempat yaitu menuntut kemandirian belajar peserta didik. Dalam pembelajaran konvensional, guru biasanya dapat mengawasi peserta didik secara langsung, namun dalam PJJ pengawasan tersebut menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, peserta didik dituntut untuk memiliki kemandirian belajar yang tinggi. Kemandirian belajar mencakup kemampuan mengatur waktu, mencari sumber belajar tambahan, memahami materi secara mandiri, dan menyelesaikan tugas tanpa harus melalui diarahkan oleh guru. Peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang baik biasanya lebih mudah beradaptasi dan mencapai hasil belajar yang optimal dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yang terakhir yaitu memungkinkan interaksi secara daring. Walaupun tidak bertemu secara langsung, pembelajaran jarak jauh tetap memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan peserta didik melalui berbagai media digital. Interaksi ini dapat berlangsung secara sinkron maupun asinkron. Interaksi sinkron terjadi ketika guru dan peserta didik berkomunikasi secara langsung dalam waktu yang sama, misalnya melalui Zoom atau Google Meet. Sedangkan interaksi asinkron terjadi ketika komunikasi dilakukan pada waktu yang berbeda seperti melalui forum diskusi, email, atau Google Classroom. Keberadaan interaksi daring sangat penting karena membantu menjaga komunikasi, meningkatkan partisipasi peserta didik, serta menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan kolaboratif. Selanjutnya, sejarah perkembangan PJJ. Pembelajaran jarak jauh sebenarnya telah ada sejak lama. Pada awal perkembangannya, pembelajaran dilakukan melalui sistem korespondensi atau surat menyurat. Guru mengirimkan materi kepada peserta didik melalui pos. Kemudian peserta didik mengerjakan tugas dan mengirimkannya kembali. Seiring perkembangan teknologi, muncul sistem pembelajaran berbasis komputer dan kemudian berkembang menjadi e-learning dengan memanfaatkan internet sebagai sarana utama pembelajaran. Perkembangan yang paling signifikan terjadi setelah pandemi COVID-19. Hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi di dunia beralih ke pembelajaran daring. Kondisi ini mendorong percepatan transformasi digital dalam pendidikan dan meningkatkan kemampuan berbagai platform virtual learning. Saat ini, pembelajaran jarak jauh telah menjadi bagian dari sistem pendidikan yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya, PJJ versus pembelajaran konvensional. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran konvensional, guru dan peserta didik bertemu secara langsung di ruang kelas.
Interaksi terjadi secara tatap muka sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih spontan. Sedangkan dalam pembelajaran jarak jauh, interaksi dilakukan melalui media digital. Komunikasi dapat berlangsung secara sinkron, yaitu secara langsung melalui video conference, maupun secara asinkron melalui forum diskusi dan pesan elektronik. Selain itu, pembelajaran konvensional lebih terikat oleh jadwal dan lokasi tertentu. Sebaliknya, PJJ menawarkan fleksibilitas yang lebih besar sehingga peserta didik dapat mengatur waktu belajar sesuai kebutuhan mereka. Namun, fleksibilitas ini juga menuntut tanggung jawab yang lebih tinggi dari peserta didik agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif. Selanjutnya, transformasi kehadiran. Dalam pembelajaran tradisional, kehadiran biasanya diukur berdasarkan keberadaan fisik peserta didik di dalam kelas. Namun, dalam pembelajaran jarak jauh, konsep kehadiran mengalami perubahan. Kehadiran tidak lagi hanya berarti hadir secara fisik, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam aktivitas pembelajaran digital. Misalnya, peserta didik dianggap hadir apabila mengikuti pertemuan virtual, berpartisipasi dalam diskusi, mengerjakan tugas tepat waktu, dan berinteraksi dengan guru maupun teman-teman melalui platform pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi menjadi lebih penting dibandingkan sekadar kehadiran fisik. Selanjutnya, perubahan relasi guru dan peserta didik. Perkembangan teknologi juga mengubah hubungan antara guru dan peserta didik. Pada sistem pembelajaran tradisional, guru sering dianggap sebagai sumber utama pengetahuan. Namun, dalam pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber digital. Oleh karena itu, peran guru berubah menjadi fasilitator, pembimbing, dan pengarah proses pembelajaran. Guru membantu peserta didik memilih sumber yang terpercaya serta membimbing mereka dalam memahami materi. Sementara itu, peserta didik dituntut untuk lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Hubungan antara guru dan peserta didik menjadi lebih kolaboratif dalam membangun pengetahuan bersama. Salah satu aspek penting dalam pembelajaran jarak jauh adalah otonomi atau kemandirian belajar. Karena tidak ada pengawasan langsung seperti di ruang kelas, peserta didik harus mampu mengatur waktu, membuat jadwal belajar, dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Kemandirian belajar juga mencakup kemampuan mencari informasi, memahami materi, dan mengevaluasi hasil belajar sendiri. Selain itu, peserta didik harus memiliki disiplin yang tinggi agar tidak menunda pekerjaan dan tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Kemampuan ini sangat penting karena akan membantu peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di satu sisi, pembelajaran jarak jauh memperluas akses pendidikan karena memungkinkan peserta didik dari berbagai daerah memperoleh kesempatan belajar yang sama. Namun di sisi lain, masih terdapat kesenjangan akses teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki perangkat yang memadai atau koneksi internet yang stabil. Oleh karena itu, keberhasilan PJJ sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan pemerataan akses teknologi pendidikan. PJJ memiliki berbagai kelebihan, seperti fleksibilitas waktu dan tempat, efisiensi biaya transportasi, serta kesempatan untuk mengembangkan keterampilan digital. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan seperti berkurangnya interaksi sosial secara langsung, kesulitan dalam pengawasan pembelajaran, dan potensi gangguan teknis selama proses belajar. Karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar kelebihan PJJ dapat dimaksimalkan dan kekurangannya dapat diminimalkan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan inovasi pendidikan yang bermanfaat, yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses belajar tanpa batas ruang dan waktu. PJJ memberikan banyak manfaat, terutama dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan fleksibilitas belajar. Namun, keberhasilan pelaksanaannya memerlukan kesimpulan teknologi, kompetensi guru, serta kemandirian peserta didik. Sebagai calon peserta didik, saya menyadari bahwa perkembangan teknologi akan terus memengaruhi dunia pendidikan. Oleh karena itu, guru harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh mengajarkan pentingnya kreativitas, komunikasi, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan.
Demikian pemaparan mengenai pembelajaran jarak jauh atau virtual learning. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.